Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Rodlo Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun di Jakarta Selatan menggegerkan masyarakat. Sang ayah dan neneknya menjadi korban tewas, sedangkan sang ibu kini masih dalam kondisi kritis. Pelaku diduga memiliki gangguan kejiwaan berupa psikotis paranoid, sebab menurut pemeriksaan sementara polisi, pelaku mengaku mendengar bisikan sebelum membunuh korban. Saat ini ada banyak sekali deretan kasus pembunuhan terjadi akibat pelaku diduga mengidap penyakit mental. Lantas, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga mental agar tidak melakukan aksi kriminal? Saat ini telah hadir melalui ruang virtual Zoom narasumber kita Bapak Agung Prabowo Wisnubroto MPSI yang juga merupakan psikolog. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Kita berbincang nih Pak, mengenai kasus yang ini masih ramai dan juga ini kan terkait dengan kesehatan mental. Nah, ini berbicara tentang kasus pembunuhan yang tadi nih Pak ya, yang memang ini dilakukan oleh remaja di Jakarta Selatan. Selaku psikolog, bagaimana Bapak menanggapi kasus ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, saya untuk menyampaikan bela sungkawa ya kepada keluarga dari pihak korban dan juga ikut turut prihatin atas kondisi yang terjadi kemarin. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya isu tentang kesehatan mental itu patut mendapatkan perhatian yang penting dari berbagai elemen tentunya, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan juga lingkungan sekitar, sehingga harapannya kejadian serupa itu tidak lagi terulang ke depan. Tentu itu perlu upaya kolaboratif ya dari berbagai elemen di masyarakat, peran aktif dari pemerintah, kemudian juga dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, kemudian juga lembaga sosial lainnya, dan juga tentu masyarakat sendiri. Itu Mbak. Baik, jadi memang kalau kita lihat juga ya Pak ya, ini berkenaan dengan kasus kemarin yang ini menggegerkan juga, karena kan akhirnya banyak sekali pihak yang tidak menyangka gitu, di usia yang masih belia melakukan hal tersebut. Nah, ini ada indikasi ternyata penyakit mental yang memang ini tidak ditelusuri ataupun mungkin tidak diketahui oleh orang sekitar lebih dalam lagi. Nah, kemudian juga Pak, masih berkenaan dengan kasus yang kemarin, ini kan didiagnosis juga katanya ya, ini remaja tersebut ini mengidap penyakit skizofrenia. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak? Ini kan akhirnya juga banyak sekali pembahasan yang diulas lah di media sosial. Baik, jadi memang berbeda ya terkait dengan masalah gangguan mental itu ya. Jadi karena mental itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi manusia itu kan terdiri dari fisik sama psikis. Kalau fisik itu lebih bisa kita amati gejalanya. Misalnya kita mengalami flu, gejalanya kan demam, kemudian juga mungkin ada pilek ya, atau kemudian nafsu makan berkurang. Gejala-gejala fisik yang bisa kelihatan. Nah, sedangkan kondisi mental atau fisik itu kan tidak terlihat Mbak. Jadi agak lebih sulit untuk deteksi. Nah, cuman ketika kemudian menetapkan diagnosis, maka itu juga prosesnya tidak sederhana gitu ya. Ada prosedur assessment yang harus dilalui gitu ya. Baik itu melalui wawancara itu ada auto, ada alo, kemudian juga pemeriksaan psikologis gitu. Sehingga baru kemudian bisa
simpulkan dari beberapa gejala yang muncul itu ditetapkan ke dalam jenis gangguan tertentu. Apakah itu skizofrenia atau depresi atau misalkan stres akut gitu ya, atau misalkan gangguan kepribadian atau bentuk-bentuk gangguan mental yang lain. Karena skizofrenia itu sendiri hanya satu jenis gangguan dari sekian banyak gangguan mental yang ada gitu. Jadi ada kelompok-kelompoknya gitu. Tetapi perlu disadari juga bahwa tidak semua orang itu mengalami gangguan mental. Tadi perlu saya katakan lagi bahwa untuk ditetapkan diagnosis gangguan mental itu tidak sederhana gitu ya. Karena jangan-jangan bukan gangguan tetapi permasalahan gitu. Karena setiap kita pasti pernah punya permasalahan ya, tidak ada yang nggak seberat itu. Selama kita masih bisa produktif, masih bisa beraktivitas sehari-hari, kemudian perawatan diri masih jalan, kemudian regulasi emosi juga jalan, kemudian aktivitas sosial juga jalan, itu bukan gangguan, itu mungkin permasalahan gitu ya. Permasalahan psikologis yang semua kita mengalami. Nah, cuman ketika kemudian menjadi gangguan, maka fungsi-fungsi tadi menjadi terganggu, sehingga orang itu tidak lagi bisa beraktivitas seperti biasanya. Entah itu fungsi kognitifnya, entah itu fungsi ingatannya, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, pada skizofrenia itu ada distorsi atau ada gangguan pada baik itu fungsi kognitif maupun fungsi sensori indrawi. Nah, fungsi kognitif itu misalnya salah satunya mengalami delusi atau waham. Delusi atau waham itu sesuatu yang diyakini kebenarannya meskipun kebenaran itu sifatnya subjektif. Artinya bagi orang lain secara umum itu tidak mungkin, tetapi dia meyakini bahwa itu benar gitu ya. Misalnya waham kebesaran tuh yang menganggap bahwa saya itu nabi misalnya. Nah, itu jelas bahwa dia punya keyakinan yang terganggu gitu ya, atau menyimpang. Atau fungsi sensori indrawi. Jadi sensori indrawi kan ada 5 ya. Misalnya dia meyakini melihat sesuatu tetapi secara objektif yang dia lihat tadi itu tidak ada. Jadi objek yang dia lihat itu sebenarnya tidak ada, tetapi dia meyakini bahwa objek itu ada. Maka itu dikatakan mengalami halusinasi visual. Nah, ada juga halusinasi auditori. Misalnya dia mendengar suara-suara. Mendengar itu artinya sama seperti Mbak sekarang mendengar suara saya gitu. Nah, itu meskipun tidak ada yang ngomong, tapi dia bisa mendengar. Artinya sensori pendengarannya itu terganggu. Artinya dia mengalami halusinasi. Yang stimulus itu enggak ada, tetapi dipersepsi secara nyata ada. Nah, pada orang-orang dengan gangguan skizofrenia, beberapa hal tadi muncul gitu ya. Baik, umumnya halusinasi dan juga delusi juga. Tetapi juga ditambah dengan pola pikir yang sebenarnya nggak runtut. Jadi kalau orang bercerita itu kan nyambung ya Mbak, A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau orang dengan skizofrenia itu biasanya berapa itu alurnya nggak nyambung. Jadi habis ngomong A, ganti B, terus C, tapi nggak balik lagi ke A. B, E, jadi tadi ngomong di awalnya apa, di akhirnya itu apa gitu ya. Itu ada beberapa, jadi kayak kalau orang bilang kok aneh ya, tidak ngomong kok nggak nyambung. Nah, itu ada beberapa gejala yang khas untuk skizofrenia, makanya modelnya beda dengan untuk gangguan yang lainnya.
Baik. gitu Mbak. Jadi memang itu adalah keterangan ya Pak atau penjelasan mengenai penyakit skizofrenia tersebut. Nah ini berbicara tentang gangguan kesehatan mental ya Pak. Tadi juga Bapak sempat menyampaikan penyakit mental itu memang tidak terlihat tapi memang dirasakan. Dan tadi Bapak juga menjelaskan ada banyak sekali jenis-jenis penyakit mental. Nah saat ini nih Pak ya, ini kan juga supaya manusia ini tidak dengan mudah mendiagnosis diri sendiri nih Pak, bahwa dirinya ini ternyata punya penyakit mental tanpa ada mungkin konsultasi dengan pakarnya gitu ya Pak ya. Ini ada nggak sih Pak tanda-tanda gangguan kesehatan mental yang perlu diwaspadai sebelum ini memang akan berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi? Ya, biasanya itu ini ya, biasanya itu umumnya itu orang itu berawal dari stres, ya. Stres, terus kemudian dia meningkat ke depresi, kemudian mulai muncul gejala psikotik. Umumnya gitu etiologinya. Tetapi ada juga yang enggak, yang langsung skizofrenia. Gitu. Jadi ketika kemudian Anda mulai merasa misalnya kok kehilangan mood gitu ya, terus kemudian jadi malas ngapa-ngapain, atau kemudian Anda kok jadi malas interaksi sosial, ada ketakutan, terus kemudian Anda kok ada pikiran-pikiran, intinya kayak apa ya, pastinya sekarang itu overthinking ya. Oh ya, overthinking. Gitu ya. Nah, itu mungkin Anda perlu sedikit waspada. Gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, tetapi dengan catatan ketika kita bisa melakukan coping yang baik. Pada beberapa orang itu agak tidak mudah gitu ya, agak tidak mudah. Maka ketika kita mulai merasakan gejala-gejala tadi ya, jadi kok kita jadi tidak lagi, misalkan contohnya misalnya kayak mulai malas mengurus diri ya misalnya, jadi kayak apa ya, tidak memperhatikan perawatan diri, terus bahkan mungkin kok malas mandi gitu, terus kemudian beraktivitas sosial, ketemu orang gitu ya misalnya, terus ketemu orang itu kok rasanya jadi nggak nyaman gitu ya, Anda lebih nyaman sendiri gitu ya, itu perlu warning. Cuman ada catatannya, biasanya ada temponya nggak kemudian saya malas mandi ya pas misalkan hari Minggu gitu ya, karena dia kerja Senin sampai Sabtu gitu kan mandi pagi, pengennya hari Minggu rebahan ya, sebenarnya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kemudian itu berlangsung lama, misalnya 2 minggu, 1 bulan, ya itu berarti ada gejala-gejala awal. Jadi mungkin Anda bisa mengkonsultasikan itu ke ini ya, orang yang Anda rasa tepat, bisa ke psikolog, bisa juga ke mungkin ada konselor psikologi gitu ya, atau mungkin ke psikiater gitu ya. Nah pada beberapa tingkat yang lebih parah, biasanya nggak hanya psikoterapi, kayak misalnya skizofrenia tadi, skizofrenia tadi itu treatmentnya atau intervensinya itu biasanya kombinasi antara farmakoterapi sama psikoterapi. Jadi untuk menurunkan simptom yang muncul ya, dari hasil diagnosa tadi, simptom itu diturunkan dengan mengonsumsi obat. Setelah kemudian bisa connect dengan realita, nah baru kemudian dilakukan psikoterapi. Jadi kombinasi, biasanya kalau untuk obat itu psikiater. Nah, psikiater itu ngasih resep obat, setelah nanti bisa orientasinya jalan lagi, nggak disoriented, bisa komunikasi, bisa connect, nah baru kemudian dilakukan psikoterapi. Kenapa psikoterapi penting? Karena seringkali kemudian kita itu tidak semua orang itu punya keterampilan untuk mengelola atau memanajemen konflik yang dialami. Nah itu yang kemudian perlu untuk kita itu berbincang dengan orang lain gitu ya, membantu mengurai. Itu ada peran psikolog gitu Mbak.
Baik, jadi memang tadi tanda-tanda yang disampaikan ini juga harus digarisbawahi oleh pemirsa setia Sultan TV dimanapun, bahwa ini juga ada durasinya ya Pak. Jangan tadi contohnya, oh saya mungkin cuman stres dalam 1 jam, ternyata langsung mendiagnosis saya punya penyakit mental ini. Nah, ini juga diwaspadai pemirsa, karena perlu ada diagnosa dari pakar juga atau dari ahlinya nih, agar yang memang tidak salah, baik itu treatment dan pengobatan lainnya, seperti itu. Nah, kemudian Pak, ini bicara juga tentang kesehatan mental. Sebenarnya ada nggak sih Pak gitu hubungan antara kesehatan mental yang buruk dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal? Halo? Halo? Oh iya, Baik. gimana Mbak? Iya, jadi tadi masih berbicara tentang kesehatan mental nih Pak ya. Ada tidak Pak kecenderungan ataupun keterlibatan hubungannya lah ya dengan melakukan tindakan kriminal nih Pak? Ada Mbak, kalau dibilang hubungan itu ada, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sebab akibat. Hubungan mungkin terjadi, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama. Jadi bukan pengaruh, tetapi berhubungan. Jadi ya, orang yang kemudian dia punya gangguan memang bisa berperilaku agresif. Tetapi itu tidak kemudian, jadi orang yang gangguan itu tidak, jadi bukan gangguan itu yang kemudian menjadi penyebab orang itu melakukan tindak kriminal atau perilaku agresif, tetapi berhubungan. Maksudnya begini, tidak semua orang itu yang mengalami gangguan, maka dia akan melakukan perilaku yang sama dengan yang tadi ada di tayangan di berita yang tadi disampaikan tadi ya. Tidak semua orang yang mengalami skizofrenia itu akan melakukan perilaku agresif, misalnya sampai melukai orang lain. Enggak mesti. Tetapi apakah ada hubungannya dengan perilaku agresif? Ya ada, tetapi tidak semua bentuk perilakunya itu mengarah ke sana. Tergantung gitu ya. Tergantung mungkin individu sama kasus yang dihadapi gitu. Karena gangguan mental itu sifatnya individualistik, kasuistik, dan unik gitu. Faktor pemicunya itu berbeda-beda, kemudian faktor situasinya berbeda-beda, kemudian juga kondisi orang itu berbeda-beda. Jadi ada kondisi pribadi itu yang kemudian menentukan ekspresi terhadap emosinya. Cuman memang perlu dipahami bahwa ketika orang mengalami gangguan khususnya skizofrenia, biasanya memang perilakunya itu cenderung impulsif, beberapa cenderung impulsif. Artinya impulsif itu dia tidak kemudian bisa mengendalikan. Baik, Pak. Jadi kesadarannya itu memang sudah nggak jalan gitu ya pada saat dia mengalami gangguan. Jadi consciousness-nya itu nggak jalan. Jadi dia tidak bisa membedakan situasi, tidak bisa berada di dalam situasi yang saat itu dia ada di sana. Gitu. Makanya kemudian karena perilakunya impulsif, kadang-kadang dia melakukan perilaku yang tidak masuk akal. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama, karena tidak semua orang yang mengalami gangguan akan melakukan perilaku yang sama. Gitu. Tapi berhubungan dia. Baik, jadi memang ini juga penting sekali ya Pak, maka dari itu untuk bisa mengenali bahwa memang tidak semua orang yang memang dia diagnosa punya penyakit mental akan melakukan tindakan kriminalitas. Dan ini juga akhirnya butuh aware ya, atau kesadaran ya Pak ya, dari setiap orang untuk bagaimana bisa mengenali khususnya diri sendiri, dan juga ini lebih peduli terhadap orang-orang sekitar. Baik Bapak, tidak terasa sudah 20 menit kita berbincang. Sebelum menutup nih Pak ya, boleh diberikan closing statement sekaligus nih Pak, ini berkenaan dengan cara masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai langkah preventif dari tindakan kriminal. Boleh Pak disampaikan? Ya, baik.
yang perlu kita sadari bahwa eh, kondisi mental itu sebenarnya sama dengan kondisi fisik. Ya. Artinya bukan sesuatu yang tabu kalau orang itu punya masalah mental. Sama kayak kita punya eh, mengalami penyakit misalkan demam, flu itu sama. Sehingga ketika kemudian kita bisa menerima bahwa itu sesuatu yang normal dan wajar untuk kita, karena perlu untuk buka ruang-ruang ini ya, ruang-ruang misalnya konseling atau pendekatan-pendekatan psikologis. Tentu juga perlu kemudian dilakukan upaya preventif ya yang melibatkan praktis dari masyarakat, terutama untuk kemudian menghilangkan stigma atau penilaian negatif terhadap gangguan mental. Karena sebenarnya orang yang punya gangguan mental itu punya hak yang sama dengan kita sebagai warga negara, dan dia juga punya kemampuan yang sama. Hanya dalam beberapa hal dia memiliki fungsi yang secara mental berbeda dengan orang lainnya, tetapi bukan berarti dia bermasalah tidak. Nah, terus ketika kemudian Anda merasa Anda tadi, misalkan kok ada sesuatu yang membuat Anda tertekan, kemudian ada sesuatu yang membuat Anda itu merasa mengganjal gitu, dan Anda tiba-tiba tidak berminat lagi untuk beraktivitas, atau kemudian Anda merasa ada sesuatu lah dengan diri Anda gitu. Maka jangan ragu untuk kemudian segera mengkonsultasikan ke ahlinya. Gitu. Nggak apa-apa, Anda misalkan screening ya, tapi itu bukan diagnosis. Screening itu hanya untuk membantu menunjukkan ke diri Anda bahwa Anda saat ini butuh bantuan orang lain. Dan itu tidak masalah. Baik. Karena siapa saja itu pasti membutuhkan bantuan. Ya, justru ketika kemudian apa yang membuat orang itu jadi tidak mengakses pelayanan kesehatan khususnya mental, karena tadi stigma. Karena stigma yang kemudian orang gangguan mental itu ketika datang ke psikolog itu tapi dia gila. Padahal juga sama kayak kita ke klinik, misalkan kita periksa gigi, periksa sakit gigi gitu ya, itu sama. Jadi perlu pemahaman bersama yang melibatkan masyarakat, kemudian organisasi pemerintah dan sosial serta bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya, dan ini juga kita berharap bahwa masyarakat bisa lebih sadar lagi, bisa lebih peduli lagi tentang bagaimana merawat kesehatan mental. Dan tadi ya, ini saya setuju sekali dengan yang Bapak sampaikan bahwa bukan berarti datang ke psikolog adalah didiagnosis gila ya Pak ya. Tentu ini sama halnya dengan penyakit-penyakit biasanya, yang ini juga sering dikeluhkan dan juga sering diobati lah gitu ya ke rumah sakit. Jadi memang ini stigma di masyarakat kita ini juga perlu diperbaiki agar memang bahwa setiap orang pasti gitu ya Pak punya masalahnya, kemudian juga jangan menjadikan masalah tersebut akhirnya memberikan label bahwa seseorang ini punya gangguan jiwa ataupun yang lainnya. Dan jika pemirsa memiliki ataupun merasa gitu ya ternyata kesehatan mentalnya ini terganggu, nah ini juga silahkan untuk dapat dikomunikasikan ataupun dapat diperbincangkan dengan ahlinya. Jangan sampai mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang hanya ada di media sosial. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat. Saya tutup Bapak perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Agung Prabowo Wisnubroto MPSI yang merupakan psikolog, membahas mengenai menjaga kesehatan mental, mencegah aksi kriminal. Ada banyak sekali ya tadi hal-hal positif yang kita dapat ambil dalam perbincangan kita hari ini. Semoga perbincangan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.